Halo, selamat datang di podcast kami, yaitu podcast Majalengka Melayani. Hari ini kita akan bedah tuntas nih tentang Smart ASN menuju Smart Governance, bagaimana teknologi mengubah cara pemerintah bekerja dan peran Smart ASN. Saya sudah bersama empat narasumber kami dari empat OPD yang berbeda. Boleh kita berkenalan terlebih dahulu kali ya? Oke, yang pertama boleh berkenalan dari RSUD Majalengka, yaitu ada Teh Lutfiana. Halo semuanya, nama saya Lutfiana Kartika dari Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka. Oke, kita lanjut ke Ariski dari BKPSDM. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Irfansyah dari BKPSDM. Terima kasih. Oke, lanjut ada A. Bagus Imron dari Disperdagin. Halo semuanya, saya Bagus Nifon dari Disperdagin. Terima kasih. Oke, lanjut ada A. Arvin dari Dishub. Halo semuanya, saya Arvin Gumilar dari Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka. Oke, terima kasih. Oke, untuk mempersingkat waktu dan kita dapat mengetahui nih fondasi utama menuju Smart Governance itu apa aja, di mana Smart Governance adalah sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE, di mana narsum dari BKPSDM kita nih Ariski akan memberikan insight-nya yang pertama. Silakan A. Oke Teh, terima kasih. Jadi SPBE di sini menurut saya adalah sebuah mindset baru. Dampak terbesarnya adalah pada sistem merit dan pengukuran kinerja. Tentunya kami harus memastikan semua layanan kepegawaian, mulai dari kenaikan pangkat hingga penilaian, terdigitalisasi dengan baik. Isunya adalah kecepatan adopsi teknologi oleh para ASN dan standarisasinya tentunya SPB ini agar semua integrasi tidak berjalan sendiri-sendiri, ini kunci membentuk Smart ASN, begitu. Baik, terima kasih Ariski dari BKPSDM atas insight-nya mengenai Smart ASN menuju Smart Governance melalui SPB ini. Oke, kita lanjut di bagian pelayanan nih. Mungkin Teh Lutfi dari RSUD Majalengka punya insight yang baru, silakan Teh. Oke, kalau dari Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka, isu utamanya yaitu tentang integrasi data rekam medis dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di fasilitas kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka. Untuk itu, SPBE harus menjamin kemampuan aplikasi dan sistem secara aman untuk data pasien antar puskesmas dan rumah sakit. Saat ini tantangannya yaitu meratakan kapasitas jaringan dan memastikan keamanan data pasien, apalagi data pasien itu sangat sensitif. Jadi Rumah Sakit Majalengka membutuhkan ASN kesehatan yang paham teknologi dan etika data. Terima kasih. Oke, terima kasih. Itu dari segi pelayanan, apalagi di RSUD Majalengka ya. Kalau dari sektor ekonomi nih, mungkin dari orang Disperdagin, Bagus Imron punya insight yang lain? Oke, Teh, kalau dari Disperdagin sendiri, fokusnya pada transparansi perizinan dan pengawasan kepatuhan industri. SPBE harus menyediakan platform satu pintu yang tepat dan akuntabel. Isunya seringkali pada kualitas data yang diserahkan pelaku usaha dan kesiapan ASN untuk melakukan pengawasan digital, misalnya inspeksi berbasis geospasial. Kualitas ini krusial untuk keputusan investasi yang lebih smart ke depannya, Teh. Seperti itu. Oke, terima kasih Bagus untuk insight SPBE-nya dari segi ekonomi. Lanjut kita akan dari segi transportasi nih. Berhubung kita punya orang Dishub di sini, kita tanya aja kali ya. Oke, silakan Arvin untuk insight dari Arvin ini sebagai staf Dishub. Oke, baik. Untuk sektor transportasi ya, gap-nya itu ada di pengelolaan aset dan data lalu lintas real time. Kami perlu sistem digital yang bisa memantau kendaraan, aset jalan, kemudian arus lalu lintas secara terpadu. Kemudian tantangan terbesarnya itu adalah standarisasi perangkat keras TIK di lapangan seperti sensor atau CCTV dan keterbatasan SDM ASN yang mahir dalam mengelola big data transportasi ini. Dan SPB ini harus memastikan bahwa infrastruktur TIK itu handal begitu.
Oke, jelas berarti isu mendasarnya adalah data ya, infrastruktur dan SDM. Kita balik lagi nih ke sumber atau narasumber kita yang pertama itu dari BKPSDM. Dari semua tantangan sektoral ini, apa sih strategi Anda nih sebagai ASN muda di BKPSDM untuk mencetak smart ASN yang mampu mengatasi masalah data, jaringan, dan keamanan? Oke, terima kasih Teh. Ini menarik ya. Untuk mengatasi semua masalah tersebut, kami BKPSDM menggarisbawahi untuk pelatihan kompetensi digital yang berkelanjutan dan tentunya rotasi pegawai berbasis keahlian teknologi informasi dan komunikasi. Smart ASN adalah mereka yang tidak hanya menggunakan aplikasi, tapi juga mereka yang berani berinovasi dan berkolaborasi secara digital. Dan kami mendorong juga penghargaan bagi ASN-ASN yang mampu menciptakan inovasi SPBE ini. Begitu tentunya. Kalau dari Abagus sendiri nih dari sektor ekonomi, bagaimana menanggapi pendapatnya Rizky dari BKPSDM mengenai hal ini? Baik Teh, kalau dari sudut pandang di Swardakin sendiri, kami setuju dengan pendapat Rizky ya Teh. Karena kesiapan ASN di lapangan itu sangat penting. Kami perlu refresher pelatihan keamanan cyber dan data quality control. Karena layanan yang smart kami akan rentan jika ASN tidak aware dalam isu keamanan. Seperti itu Teh. Oke, terima kasih Abagus. Kita lanjut ke Teh Lutfi nih. Kalau menurut Teh Lutfi nih gimana sih kolaborasi data itu Oke, menanggapi kalau dari statementnya Ervin tadi? Kalau dari kolaborasi data, apalagi untuk rumah sakit itu sangat vital ya, karena data pasien itu sangat dirahasiakan. Jadi data pergerakan pasien atau petugas kesehatan sangat dipengaruhi oleh transparansi dan mobilitas. Jadi SPBE harus memfasilitasi integrasi data agar rumah sakit bisa merencanakan pelayanan kesehatan yang smart. Oke, baik. Kalau dari ARV-nya sendiri? Ya, di transportasi kami perlu komitmen ASN untuk disiplin input data. Sistem smart sebagus apapun itu akan sia-sia jika data yang masuk itu tidak akurat. Ini kembali lagi ke disiplin dan integritas sebagai bagian dari smart ASN. Gitu Teh Rina. Oke, jadi kita simpulin ya teman-teman dari narasumber kita semua ini sebetulnya smart governance adalah tentang akuntabilitas, transparansi dan efisiensi, di mana SPBE adalah alatnya dan kita sebagai ASN muda yang menerapkan smart ASN adalah penggeraknya. Mungkin ada kata-kata nih mengenai smart ASN ini, kita coba dari Bagus dulu deh, dari Disperindagin. Mengenai apa yang kita bahas hari ini. Dari Disperdakin dulu ada 3 kata utama ya Teh, yaitu data, transparansi, dan kecepatan. Itu Teh. Kalau dari ARVin, dari Dishub? Ya, untuk dari Dishub 3 kata, akurat, terintegrasi, dan berkeadilan. Oke, dari BKPSDM sendiri? Untuk 3 kata kunci yang harus dipegang dari BKPSDM sebagai ASN yaitu adaptif, inovatif, dan kolaboratif tentunya. Oke, yang terakhir dari Teh Lutfi nih, dari RSUD Majalengka. Pastinya data pasien harus aman, merata, dan responsif. Baik, luar biasa. Sangat luar biasa ya teman-teman, sebuah pembahasan dan obrolan yang kita bahas hari ini, kita dapat melihat bahwa mewujudkan smart governance bukan hanya tentang membeli teknologi baru, tetapi tentang transformasi manajemen ASN menjadi smart ASN yang siap berkolaborasi dalam ekosistem SPBE. Baiklah, kita udah di penghujung acara podcast kami. Saya sendiri selaku MC, Safira dari Dispora akan menutup acara kami. Terima kasih.